Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Pada hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, berarti sekarang di hadis ke-12 dari absenan. Lanjut siapa? Dari absenan siapa maju? Atas nama Abdul Rahman. Ada Abdul Rahman. Hadis keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuradillahu bihi khairan yusib minhu rawahu Bukhari wa dabatu yusib bakat sadiq wa kasraha. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusib minhu rawahu Bukhari wa dabatu yusib bakatu sadiq wa kasraha. Oke, sudah lanjut lagi siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ana Allahumma inni maka nabi Ayo apa? Afrijal itu Ahmad Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Min sana'an ila hadratil murtala yasawfu ila Allah. Bal iba ala adunami wa lakan tasta'hiduna. Lahu al-Bukhari wa lahu iyah. Rasulullah SAW menyampaikan, janganlah dari kalian orang-orang Islam nih meminta kematian karena terlalu beratnya beban cobaan kehidupan. Mati aja lah. Jadi jangan berharap mati. Sesungguhnya mati itu pasti datang dengan sendirinya. Tapi doalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hidup itu lebih baik, diberikanlah hidup ya Allah. Jika emang mati itu yang terbaik, ya diberikanlah. Gitu. Tapi mintalah yang terbaik dari Allah, karena ketika kita dalam keadaan susah, doa kita insya Allah akan terkabul lebih cepat daripada doa yang biasa. Karena lamanya doa atau tidak terkabulnya doa itu karena kita masih banyak malas-malas di dalam bersungguh-sungguh berdoa.
Karena banyak orang Islam tuh doanya tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau lagi susah baru doa, kalau lagi senang nggak berdoa, kalau lagi kepepet baru berdoa. Dan doanya itu tidak sungguh-sungguh. Kita berdoa itu kan meminta. Bagaimana cara kita meminta? Jangan sampai kita memerintah. Ya Allah, saya mau ini begini, mau begini. Itu memerintah, bukan meminta. Jadi banyak sebab itu doa yang tidak terkabulkan oleh Allah dikarenakan mereka berdoa dengan cara apa? Dengan cara apa tadi? Menyuruh. Jadi bukan meminta. Kalau meminta pasti dikabulkan oleh Allah karena Allah Maha mengabulkan doa. Tetapi ada doa yang tidak dikabulkan karena dia dengan cara menyuruh. Tidak boleh ada yang menyuruh Tuhan. Tuhan tidak boleh karena Tuhan adalah yang paling tinggi derajatnya. Saya mau ini dong. Jadi doanya itu ya doa bodong namanya. Mau kagak enggak iya begitu. Semua jidatnya dia. Terus tidak dikabulkan oleh Allah. Wah, Allah gimana ini? Malah ngomel dia. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang tidak dikabulkan doanya karena dia meminta doa bukan cara dengan meminta tapi dengan menyuruh Tuhan. Tidak boleh. Sebab itu diadakannya doa dengan cara berwudu dulu, beribadah dulu, sholat dulu. Doa itu dengan rendah hati minta kepada Allah, bukan menyuruh Tuhan. Wahai Tuhan, Kau tahu apa yang aku mau ini, tolong aku mau minta ini. Itu namanya menyuruh, bukan meminta. Meminta bagaimana? Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah yang terbaik buat hamba-Mu ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Tuhan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan sealam semesta. Banyak doanya. Yang Engkau Maha Kaya, yang memberikan kekayaan, berikan kami kekayaan. Ya Allah, yang Maha Kaya. Doa itu nggak singkat apa yang kita mau, seenak yang kita mau. Kita mesti memuji-muji dulu. Kalau kita mau minta uang sama emak atau bapak kita, pasti kita meminta dengan memuji-muji dulu. Bapak, tolonglah kami lagi nggak ada duit mau jajan ini, beli makanan, beli ini. Pasti ngoceh dulu, ngomong dulu kan. Sebab itulah berdoa itu tidak boleh dalam keadaan tergesa-gesa atau cepat-cepat. Berpelan-pelan, menikmati daripada mengemis kepada Tuhan. Makanya doa-doanya orang alim, orang soleh itu mengemis dia. Pasti doanya panjang. Enggak ada doa, ya Allah saya mau punya mobil. Nah, itu namanya menyuruh Tuhan. Tidak boleh Tuhan disuruh-suruh. Karena kita adalah hamba ciptaannya. Bukan Allah nggak kabulkan, tapi kitanya yang tidak ada adab, tidak ada budi pekerti, tidak ada akhlak, tidak ada sopan santun. Nah, jadi orang-orang yang dikabulkan doanya adalah orang-orang yang mempunyai doa dengan cara melas, ya melas dan bersungguh-sungguh doanya. Coba lihat muka-muka orang-orang wali-wali Allah, orang-orang soleh itu kalau berdoa mukanya khusyuk, sungguh-sungguh. Khusyuk itu sungguh-sungguh. Tapi kalau lihat orang biasa, orang bukan orang spesial, bukan orang yang alim, bukan orang yang hebat, pasti doanya biasa aja dia. Itu tidak tutup matanya, tidak merengut wajahnya, tidak melihat seperti mengemis dianya kepada Tuhan, tapi dengan angkuh melihat wajah ke atas kepalanya. Itu kelihatan ciri-ciri orang-orang yang tidak benar. Orang kalau tidak benar dilihat dari gaya doanya. Dia tidak khusyuk, dia tidak serius mukanya, dia cengangas-cengengis. Ya, itu berarti dia tidak khusyuk di dalam berdoa, meremehkan, menyepelekan. Tidak boleh. Jadi sekarang hadis ke-7 dari Abdullah Abdul bin Ka'ab. Jadi datang kepada Rasul Abdullah bin Ka'ab ini, Nabi sedang di Ka'bah,
Nabi itu kalau baring itu di Ka'bah, duduknya di depan Ka'bah, santai-santai, menenangkan diri, baring depan Ka'bah. Kalau cari Nabi Muhammad di mana? Ada di depan Ka'bah. Sedang apa? Lagi duduk di situ. Kadang lagi rebahan, istirahat, baringan. Lagi berbaring, datang para sahabat, wahai Rasulullah, gimana kami ini? Diganggu terus sama orang-orang kafir ini. Ya, diganggu terus, orang Islam diganggu terus. Itulah farsunna alal qaumil kafirin. Makanya kita berdoa apa? Apa farsunna alal qaumil kafirin apa? Supaya dijauhkan daripada gangguan atau godaan daripada orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah cobaan dan ujian bagi orang-orang yang muslim. Nabi SAW menyampaikan dulu orang-orang terdahulu digergaji kepalanya, ya, dianiaya, dibunuh, banyak yang dimatiin orang-orang Islam itu. Sampai sekarang banyak juga. Semua agama pasti kenapa? Di Myanmar bunuh orang Islam juga. Tapi nggak ada agama Islam bunuh agama lain. Perhatiin nggak kalian? Tapi banyak agama lain bunuh orang Islam. Kalau bunuhnya itu bukan satu biji gitu, per kodi, satu desa. Nah, jadi bagaimana ini ya Allah, ya Rasulullah, kita punya cobaan ini di zaman ini. Lalu Nabi SAW menyampaikan bahwasannya terdahulu juga ada yang disiksa seperti itu, lebih parah lagi. Ada yang disisir pakai sisir besi kulitnya, ya. Terus apalagi untuk mempertahankan iman Islamnya, ada yang digergaji, ada yang digergaji sampai jadi dua dari kepala sampai ke itunya. Bayangin, ya. Ada yang dibakar hidup-hidup. Kita masih belum apa-apa kita. Cuman disuruh sekolah doang, belajar. Ya, jadi orang-orang terdahulu sangat seram siksaannya. Jadi bagaimana Rasulullah? Lalu Nabi SAW menyampaikan bahwasannya kita harus apa? Takut. Kita harus takut. Takut kepada Allah. Supaya iman Islam kita tetap kuat, terjaga. Karena itu cobaan kita semua. Ya, nanti akan datang zaman di mana banyak umat Islam, ya, orang Islam itu banyak, dan mereka itu semuanya insya Allah taat dan takut kepada Allah seperti apa? Seperti hewan ternak yang lebih takut akan diserang sama serigala. Jadi lebih takut sama Allah daripada sama orang-orang jahat. Gitu. Jadi kalau orang Islam itu berani, orang kafir pun juga tidak berani juga. Sama seperti lawan kita ketika kita berantem, pasti lawan kita juga punya sifat rasa yang sama kita, takut juga dia sebenarnya, gemeter juga dia. Nah sama juga kita juga gemeter juga, takut juga, sama-sama mempunyai rasa sama, yang sifat yang sama juga. Orang-orang yang lebih tua untuk membagi harta-harta, ya. 100 ekor unta kepada Al-Aqra, pembesar Quraisy, pembesar Arab di sana. Kalau kita bahasanya kayak bupati gitu, gubernur. Dan kepada Uyainah bin Hisan dan beberapa pembesar Quraisy lagi, orang-orang yang terkemuka. Jadi ada yang dikasih, dia orang nanti yang bagi-bagi kepada siapa aja tuh. 100 ekor unta, ada macam-macam emas. Jadi ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi. Jadi ada yang merasa tidak adil lah pembagian ini. Rakyat ada yang merasa tidak adil dibagi, ada bagaimana. Jadi menyampaikan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW agak sempat marah lah, tapi tidak ngomel, tidak apa, cuma mukanya merah.
Cuman Rasulullah menyampaikan bahwasannya apa tidak ada lagi orang yang lebih dipercaya selain daripada utusan Allah. Ya biasalah, manusia itu kan tidak pernah ada rasa cukup lah. Dikasih unta satu, minta unta lagi ya. Pernah lihat orang yang dibagi-bagi makanan? Ada yang minta dua kan? Nah seperti itu. Ada yang sudah muter-muter lagi kan? Nah kayak begitulah. Jadi Nabi SAW sudah membagi dengan rata, dengan adil. Tetapi manusia itu kan kadang merasa kurang, merasa tidak cukuplah hidupnya. Maka dari itu dikasih gunung emas, pasti dia akan cari dua lagi gunung emas selanjutnya. Karena sifat manusia tidak ada rasa cukupnya kecuali sampai tanah memenuhi mulutnya, yaitu di dalam liang lahat. Baru dia dalam kubur, baru dia tidak akan merasa cukup lagi akan rakusnya hidupnya. Kecuali siapa? Orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur itulah yang memberikan kedamaian, keselamatan, kemuliaan, keberkahan, ketenangan bagi hidup dan dirinya. Karena bersyukur itulah harta yang tidak ternilai bagi umat manusia. Itu saja. Besok dilanjutin lagi dari sahabat Anas. Jangan lupa seperti biasa absenan bacanya satu persatu harus dites. Keimanan Islam seseorang harus dites. Bacaan atau ngajinya harus dites. Ilmu pengetahuan atau kepintarannya juga harus dites. Ya. Jadi kepintaran orang harus diperiksa, kesadaran, kecerdasan. Dan kita nanti juga harus melatih sudah sejauh mana pemahaman, penghafalan, pembacaan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum bisa, yang belum jago di dalam membaca, mudah-mudahan menjadi motivasi agar tetap selalu belajar karena masih banyak kekurangan di dalam membaca. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman Islam kita, diberikan keselamatan, keberkahan, kemuliaan dunia akhirat buat kita semuanya, kesuksesan dunia akhirat. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.